Selamat pagi, Assalamualaikum, Bang Luim. Jumpa lagi, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Bang. Di sini cerah, di sini terang benderang mataharinya. Cuma ada masalah. Ini sudah menjelang musim panas, jadi masih musim bunga. Nah, musim bunga di Australia ini, terutama di bagian selatan, katakanlah Melbourne, itu menimbulkan banyak masalah. Karena banyak orang yang terkena apa yang disebutkan sebagai demam rumput kering, hay fever. Ini termasuk orang-orang Indonesia dan tidak langsung kena. Jadi aku setelah kira-kira 45 tahun di sini baru mulai kena. Artinya ketika matahari cerah, terang benderang, angin bertiup, itu banyak sekali serbuk pohon, serbuk bunga, rumput bunga yang bertebaran. Dan kita yang seakan-akan alergi terhadap itu, mulai bersin-bersin, mata berair, dan lain sebagainya, sehingga kita memilih untuk tidak keluar rumah. Nah, hari ini suhu 25 derajat. Besok insya Allah 19 derajat. Jadi mendingan. Kemudian angin kencang sekali. Dan ada kemungkinan terjadi apa yang disebutkan sebagai halilintar kering. Jadi kilat sabung menyambung, tapi tidak ada hujan yang turun. Dengan demikian angin akan mengangkat serbuk-serbuk tanam tumbuh-tumbuhan. Dan ini menyerang orang, dan kalau kita lihat orang matanya berair, bercucuran, itu bukan karena dia nangis, tapi disebabkan oleh penyakit ini. Ini penyakit yang namanya hay fever. Oh, jadi masuk ke mata itu? Bisa masuk karena kita hirup dan lain sebagainya. Ada orang yang alergi, ada orang yang tidak menjadi persoalan. Tidak menjadi persoalan bagi dia. Jadi inilah masalah Melbourne kalau di musim semi, musim bunga, karena memang untuk mengawinkan pepohonan, tanaman-tanaman itu kan perlu angin. Itulah makanya dikatakan sekiranya sampai musnah lebah di dunia ini, maka umat manusia hanya akan bertahan paling lama 3 tahun. Habis itu mati semua, tidak ada makanan. Karena lebah itu besar sekali peranannya. Wah, dahsyat. Jadi serbuk-serbuk itu ternyata juga mengganggu sekali ya. Aku ingat sekali dulu ada kupu-kupu yang ada di Brasilia. Yang tiba-tiba mereka itu terbang bersama-sama. Itu mengakibatkan badai di Brasilia. Benar, itu yang disebutkan kupu-kupu itu dalam bahasa Indonesia aja, tapi jarang dipakai. Melakukan ruwaya. Dia pindah dari satu tempat. Musim dingin misalnya, menjelang musim dingin di Eropa, di utara, itu sudah banyak burung kupu-kupu yang terbang, antara lain ke Australia juga ke Indonesia. Selama musim panas di Australia, karena kan tolak belakang. Kalau sekarang ini musim semi di sini, di Eropa, di utara, ini musim gugur. Sudah menjelang musim dingin. Ya, jadi mereka datang ke sini. Nah, nanti begitu di sini akan memasuki musim gugur atau musim dingin, mereka melakukan ruwaya. Itu istilahnya kalau tidak salah aku, kembali lagi ke Eropa sana. Migrasi burung-burung ini ya? Bahasa Inggrisnya migrasi, bahasa Indonesianya ruwaya kalau tidak salah. Oh iya. Nah, mungkin ahli bahasa perlu koreksi kita nih. Aku juga belum tahu itu. Walaupun itu indah dan digambarkan dalam lagu, When the Swallow comes back to Capistrano. That's the day. Itu Pat Boone yang nyanyi itu. Ya. Jadi Bang, migrasi atau apa bilang tadi ruwaya ini dari kelompok-kelompok unggas yang terbang dari daerah benua lain ke benua lain. Karena saat ini kan Australia sedang musim panas lah ya, bukan musim dingin kan? Hampir, masih musim semi. Ya. Jadi musim terbalik bunga. Kalau ke di Eropa. Nah itu ternyata tidak membawa keindahan saja, ternyata juga membawa semacam penyakit, boleh dikatakan begitu? Gangguan kesehatan bisa dikatakan. Dibilang sehat tidak sehat, dibilang sakit tidak sakit. Cuma meleleh dia. Hidung meleleh, mata pun meleleh, bersin-bersin terus. Ini pertama kali aku alami waktu kerja di Inggris. Aku tidak kena. Tetapi setelah aku di sini kira-kira 40-45 tahun, baru kena apa yang disebutkan penyakit demam demam rumput kering. Hay fever kata orang Inggris. Ya, itu dia. Jadi hati-hatilah kalau mau pindah ke Eropa nih. Bang, kejadian-kejadian ini membuat hidup kita susah tetapi juga menjadi berarti. Kita mulai memasuki banyak hal-hal yang mungkin di luar daya nalar kita, tetapi ini terjadi. Kalau aku bicara sedikit mengenai bagaimana di dunia ini, bahkan di Indonesia juga ikut ya. Mulailah mereka menghancurkan tas-tas LV mereka,
ya, menghancurkan tas-tas mahal mereka, yang merupakan gambaran bagaimana kekesalan mereka, kemarahan mereka kepada Perancis, ya, kepada Macron. Menurut Abang, apakah itu tindakan itu cukup pantas, cukup akan berdampak? Bisa saja dikatakan demikian, karena kalau kita percaya, orang Inggris mengatakan, you do not believe if you do not live according to your belief. Kamu tidak percaya, artinya dalam hal ini, kamu tidak meyakini agama Islam kalau kamu tidak hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, dalam Islam itu, misalnya Al-Quran itu mengatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat kepada Nabi, maka kamu, hai umat-umat muslim, hai yang mukmin, berilah selawat kepada Nabi. Jadi Nabi ini disebutkan sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik sekali, karena perilakunya memang sangat luar biasa, sangat baik. Sehingga ketika dia dengan sengaja dibuatkan karikatur pertama waktu itu di Denmark, kemudian dibuat oleh Charlie Hebdo di Perancis, dan sekarang dikambuhkan lagi, dihidupkan kembali. Banyak umat Islam yang kemudian merasa sangat tersinggung. Kenapa sesembahan kami, kenapa orang yang begitu kami agungkan sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, kenapa dicemooh, diperolok-olok? Nah, ini membuat banyak umat Islam yang sakit hati. Kemudian mereka seperti dikatakan tadi, barangkali tasnya atau dasinya atau apa segala buatan Perancis mereka buang atau mereka hancurkan. Bahkan maaf cakap, ada suatu kupasan yang mengatakan bukan itu saja sumbangan Perancis kepada umat manusia, termasuk maaf di sini kutang pun katanya itu dari bahasa Perancis, kutang. Itu artinya, kan, jadi kalau kamu katanya ini sindiran ya orang Indonesia yang tidak setuju kalau ada orang yang tersinggung terhadap Macron, terhadap Perancis, yang tersinggung, mereka menyindir. Kalau begitu katanya buanglah itu kutang itu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Ketika waktu itu juga Perancis pernah bersitegang dengan Amerika Serikat, itu ada pemboikotan terhadap ekspor Perancis seperti anggur dari Perancis, seperti keju di Amerika itu meluas. Itu pemboikotan. Ada pemboikotan yang terjadi. Jadi ada saja mereka sangat, padahal Amerika dengan Perancis itu lebih dekat dahulu. Waktu berevolusi mereka dekat dengan Perancis. Tapi kemudian ketika setelah itu ada hal-hal yang membuat orang Amerika tersinggung, ya mereka bertindak semampu mereka, tidak melakukan serangan nuklir. Nah, jadi sekarang di Indonesia, apa yang dilakukan oleh Macron, itu orang Indonesia mengatakan, oke lah, kami akan memboikot segala macam barang-barang Perancis. Itu sah-sah saja. Menariknya, kalau boleh ditambahkan di sini, di Eropa itu berlaku ketentuan bahwa meskipun kebebasan menyatakan pendapat sangat dijunjung tinggi, tetapi ada batasnya. Oleh sebab itu, misalnya seorang sejarawan Inggris, Irvine, dia pernah dipenjarakan di Austria selama 2 tahun. Kenapa? Karena dia mengusung teori bahwa sebenarnya apa yang disebutkan sebagai Holocaust atau pembantaian terhadap 6 juta umat Yahudi oleh Hitler dan anak buahnya oleh Nazi, itu tidak benar. Keluar peraturan, keluar undang-undang yang mengatakan barang siapa mengingkari atau memungkiri atau membantah bahwa Holocaust pernah terjadi, dianggap telah melakukan tindakan pidana. Nah, alhamdulillah hari Kamis, hari ini, yaitu tanggal 12 November, Mahkamah Hak Asasi Manusia Uni Eropa menurunkan putusan yang mengatakan bahwa memperolok-olok atau mencemooh Nabi Muhammad SAW bukanlah bagian dari kebebasan menyatakan pendapat. Artinya tidak dibenarkan. Ya. Jadi dengan kata lain, itu bukan bagian dari kebebasan berekspresi. Bukan. Itu bukan lagi merupakan bagian. Karena itu sudah menyakiti. Jadi banyak kawan-kawan yang bertanya, ya, bagaimana ini Bang Nuim? Aku bilang begini, Rasulullah sendiri pun sebenarnya ketika bukan saja dicemooh, ketika dia diserang habis-habisan pun, dia nampaknya memaafkan. Buktinya waktu dia pergi ke Taif. Setelah dia merasa agak kurang begitu berhasil di Mekah, dia berangkat ke Taif. Taif ini aneh bin ajaib. Ini tempatnya dingin. Jadi tidak begitu jauh dari Jeddah, tidak jauh dari Mekah.
Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif. Mungkin dia merasa orang-orang yang tinggal di udaranya yang lebih sejuk mungkin lebih mungkin menerima ajaran Islam daripada orang Mekah yang tinggal di tempat yang suhu udaranya saban hari kalau musim panas 47-48 derajat. Tapi sampai di sana apa yang terjadi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari dengan batu. Anak-anak bahkan dikerahkan untuk keluar rumah melempari sampai katanya darah yang bercucuran membuat tumitnya lengket dengan slopnya atau sepatunya. Sampai dia keluar dari kota Taif, duduk di pinggir kota Taif, dalam keadaan betul-betul barangkali sedih. Kenapa dia perlakukan seperti itu? Datang malaikat yang mengatakan ini bisa diatasi dengan mengerahkan malaikat, mengambil gunung, cabut gunung, dan ditimpakan ke rakyat Taif supaya habis musnah mereka semua. Rasulullah bilang jangan. Siapa tahu di masa depan anak cucu mereka mau menerima Islam. Ya itu dia. Padahal dia sudah bercucuran darah. Jadi Rasul sendiri pun ketika diperlakukan seperti itu, dia lebih memilih jalan memaafkan dan berdoa kepada Allah SWT. Semoga mata hati mereka terbuka dan mereka bisa menerima ajaran Islam. Jadi Bang, kembali yang kita tadi, misalnya orang-orang yang tadi yang memakai tas mahal segala macam, kemudian mengambil tindakan menghancurkan. Ini kan suatu bukan hal yang berdampak besar, kecuali kayak yang tadi Abang bilang. Amerika dan Prancis itu embargo. Embargo is different. Ya kalau kita maunya embargo, misalnya jangan minum aqua katanya, karena itu buatan Prancis katanya. Nah, dari tidak embargo, tidak ngefek lah orang bilang. Jadi kadang-kadang terlalu berlebihan. Nah, aku tertarik dengan Abang bilang tadi mengenai kebebasan berpendapat ini. Selama ini, ya kita kan juga seperti Amerika bahwa hak berbicara itu yang nomor satu, ya. Ya, walaupun kita sudah dikekang berpuluh tahun, mungkin kita jadi utopia, kita kepingin kita punya kebebasan berbicara. Tetapi ketika itu terbuka, kebebasan berbicara terbuka, kebebasan berpendapat terbuka, dan tiba-tiba kita melihat Bang, ada sesuatu yang tidak pas rasanya. Kayaknya bablas ini semua. Semua orang bilang berlindung di balik kebebasan berpendapat. Padahal kebebasan berpendapat itu sendiri sebenarnya dipagari oleh norma-norma. Nah ini lebih jelas karena ada Abang bilang tadi apakah itu merupakan sudah satu keputusan Bang? Ya keputusan oleh Mahkamah Hak Asasi Manusia Uni Eropa. Jadi ini sudah resmi ya. Apakah akan tidak nanti kan ini biasanya hal-hal seperti itu diuji lagi di pengadilan ya. Apakah ini tapi karena kalau kita melihat kenapa Holocaust bisa dilindungi, barang siapa membantah atau memungkiri bahwa Holocaust pernah terjadi, pada hakikatnya telah melakukan tindak pidana dan sudah dihukum. Sejarawan Inggris ini dihukum 2 tahun. Jadi ini juga bisa barangkali nanti berlaku di Eropa, ya. Paling tidak semua yang menjadi anggota Uni Eropa kecuali Inggris yang sekarang sudah menarik diri dari Uni Eropa. Swiss tidak ikut, Inggris juga tidak ikut dalam Uni Eropa misalnya. Ini bisa terjadi. Ya kita lihat bagaimana. Jadi kalau tadi dikatakan kalau Izhari mengatakan tentang tas, kenal ya, tas yang buatan Perancis yang sangat terkenal, sebenarnya Indonesia juga bisa menghukum Perancis dalam tanda kutip dengan menghentikan ekspor kata suike. Karena Perancis itu memperoleh kata, kan mereka paling suka makan kodok, sehingga orang Inggris itu mengatakan orang Perancis itu frog. Kodok, karena mereka suka makan kodok. Orang Perancis itu suka makan keong atau siput lah, siput, keong dan makanan yang aneh-aneh. Nah, Perancis itu mengimpor kata dari 2 negara, dari Turki dan dari Indonesia. Padahal Inggris juga banyak katanya. Cuman karena memang ada dendam antara Perancis dengan Inggris ini. Perancis ini sangat dendam terhadap Inggris. Mereka tidak mau beli kodok dari Inggris. Kenapa? Katanya bau lumpur. Sedangkan kodok dari Indonesia dan Turki itu kodok yang nikmat dimakan. Jadi kita bisa menghentikan ekspor kodok kalau mau ke Perancis. Ya. Jadi Bang begini, ini kalau kita lihat ya, yang terasa kadang-kadang membuat aku miris itu adalah barangkali perilaku dan tatanan yang berlaku di masyarakat. Masyarakat kita semakin pintar dan semakin terbuka pikirannya, terbuka matanya, dan kemudian orang yang mulai pintar itu mulai sedikit agak orang bilang apa Bang, fuzzy, agak mulai cerewet lah, ya, mulai semua dituntut, pokoknya apa aja dipertanyakan. Nah itu yang kalau orang bilang Bang, semakin orang pintar semakin banyak
gelisahnya. Ya. Semakin kita tidak tahu, tidak ada kita gelisah. Tapi begitu kita tahu, terbuka mata, gelisah kita. Kegelisahan ini bisa menimbulkan berbagai hal. Ya, pendapat yang mulai ngawur, hal-hal yang barangkali belum terpikir dilakukan, dan ini ditolak oleh masyarakat. Nah, kita melihat kemarin, Bang, misalnya. Ini satu hal. Kita melihat ketika kepulangan Rizik, ya, yang ketika dia tiba di airport. Aku tidak mempersoalkan apakah dia deportasi, kemudian apakah dia akan menghadapi hukuman atau nanti akan dilakukan penahanan. That is different story. Itu biarlah menjadi hak daripada yang berwenang. Nah, sekarang yang aku lihat adalah bagaimana masyarakat kita itu yang kemudian berbondong-bondong, ya, menjemput. Nah, kemudian aku bilang, wah, luar biasa. Kalau ini adalah spontanis, ya, itu oke. Tapi ini rupanya ada pesan berantai yang mengajak, menghimbau. Jadi adalah salah, misalnya Andi Arief mengatakan bahwa penyambutan Rizik ini lebih hebat dari penyambutan Soekarno, katanya. Dia bilang fenomenal. Istilahnya dia pakai perkataan fenomenal. Nah, aku bilang, Anda ingat, zaman dulu tidak ada himbau-himbauan, itu datang sendiri karena kemauan sendiri. Aku digendong bapakku di atas bahu, pergi ke lapangan Merdeka di Medan, melihat Soekarno berpidato. Aku masih kecil. Kenapa? Bukan karena diperintah, bukan karena diajak, tetapi memang ada kekaguman kita yang luar biasa, yang sifatnya sangat pribadi. Jadi kekaguman kita terhadap orang itu kan adalah sangat milik kita. Ada semacam keseragaman cara berpikir, keseragaman bertindak. Nah, ini yang kadang-kadang membuat masyarakat resah. Mulailah keluar foto, Bang, pot-pot bunga, tanaman yang dipatahkan, dicabut. Kalau aku boleh bilang, sebenarnya bukan Riziknya orang tidak suka. Tindak tanduk inilah yang orang tidak suka. Nah, bahwa Rizik hadir, ya datang aja, no problem. Ya, habis dia mau kemana lagi kalau dideportasi? Mau ke negara mana bisa lagi. Nah, walaupun dia pernah mengatakan bahwa dia tidak akan kembali ke Indonesia selama rezim ini belum runtuh, ya dia nggak apalah. Orang bisa bilang, Bang, manusia berubah pikiran setiap saat, ya. Tapi tanggapan kita yang aku rasa terlampau berlebihan. Menurut Abang gimana itu? Ya, ini dia. Kalau orang sudah suka, itu agak susah untuk bisa mencari rasionalisasi dari tindakannya. Nah, seperti dikatakan, ayo kita sambut. Banyak yang mengatakan bahwa beliau adalah keturunan ke-38 dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau sebenarnya, kalau itu yang menjadi alasan, kita agak susah untuk menerima. Karena Islam itu mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang membuat kamu itu mulia di depan Allah itu adalah takwa kamu. Bukan karena kamu keturunan, itu tidak menjadi persoalan. Keturunan atau tidak keturunan. Nah, kita dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, bahwa kita tidak setuju, tapi kita juga menghargai hak seseorang. Yang ditakuti adalah bahwa ketika mereka berbondong-bondong datang ke sana, bisa saja beberapa orang melakukan tindakan-tindakan provokatif sehingga timbul keonaran. Ini ada contoh yang baik sekali. Dan ini terjadi antara seorang Lubis dengan seorang Nasution. Nah, ceritanya begini, ketika Jenderal Abdul Haris Nasution, Allah yarhamu, almarhum, menghadapkan meriam-meriam di tang itu ke istana negara, ya, ke istana Soekarno. Itu dalam peristiwa Oktober. Waktu itu pimpinan intelijen di Indonesia bernama Zulkifli Lubis. Dia hanya letnan kolonel. Zaman dulu di Indonesia itu jarang-jarang ada jenderal. Jenderal Sudirman, nah itu kita tahu jenderal. Tapi kalau sekarang kan banyak sekali jenderal, sehingga katanya begitu banyak tidak tahu lagi mau disalurkan kemana. Nah, waktu itu dikatakan, banyak yang menganggap Zulkifli Lubis adalah perwira intel terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Zulkifli Lubis pada waktu itu? Karena tugasnya bukan berpihak, tapi mengamankan. Dalam hal ini, Soekarno akan diancam, digertaklah oleh Nasution. Zulkifli Lubis mengatakan kepada anak buahnya, kamu pergi bersama-sama dengan orang-orang yang demonstrasi atas anjuran
Pak Nas. Nasution menganjurkan demonstrasi. Nah, kalian berpencar. Pada waktu tertentu nanti, kalian terus sama-sama mengucapkan hidup Bung Karno, hidup Bung Karno. Jadi semuanya pakai jam lah barangkali. Dia lihat, ini masyarakat sudah anti Soekarno ini. Tapi ketika ada orang-orang intel mulai meneriakkan hidup Bung Karno, hidup, semuanya ikut hidup Bung Karno. Itu dia. Karena kata William Shakespeare dalam karyanya Julius Caesar itu mengatakan bahwa masyarakat jelata itu sangat mudah diumbang-ambingkan. Jadi ini yang kita takut. Kalau itu sekadar itu saja, baiklah. Itu baik karena orang Inggris mengatakan segalanya itu baik yang berakhir dengan baik. Nah, kalau terjadi seperti dikatakan pot bunga dihancurkan atau dipatahkan bunga, ya itu sudah merusak. Nah, ini berbahaya. Ini yang berbahaya. Tetapi masalah ini sudah terlalu berlanjut. Ini sudah terlalu berlanjut. Terutama apa boleh buat ya, barangkali keterangan yang disampaikan oleh Duta Besar Republik Indonesia di Riyadh itu juga banyak mengganggu orang-orang yang semula netral, tapi kemudian macam Andi Arief yang mulai berpihak kepada Habib Rizik dengan mengatakan sambutan yang diterima oleh Habib Rizik itu adalah sesuatu yang fenomenal. Tapi ini biasa. Fenomenal itu berapa orang sih? Seperti di Amerika sekarang ini. Betul, itu dia. Yang memilih Donald Trump itu 71 juta. Yang memilih Biden 75 juta. Itu 71 juta bukan jumlah yang kecil. Mereka sudah mulai jadi ini hampir. Begitulah kira-kira. Kalau dalam hanya berkata-kata, bertutur kata, barangkali apa yang dikatakan oleh Voltaire, ya seorang filosof Prancis itu perlu jadi pegangan. Saya tidak setuju tentang apa yang saudara katakan, tapi saya rela mengorbankan jiwa raga, membela hak saudara untuk mengatakannya. Betul. Ya. Jadi begini, yang kulihat Bang begini, silahkan. Tetapi aku ingin melihat adanya semacam kesadaran dari dalam diri, bukan karena ikut-ikutan. Abang lihat kerusuhan di Jakarta kemarin yang membakar halte bus itu faktor ikut-ikutan. Semua anak muda yang ditahan dan diperiksa itu mengatakan mereka tidak tahu itu apa undang-undang cipta kerja. Jadi apa? Ikut-ikut saja karena diajak. Ya itu dia. Nah, ini yang kurang salah. kerjaan ke orang kita. Nah, itu kan oleh Tempo misalnya. Salah satu media yang di Indonesia sangat disegani. Itu bahkan ada kecurigaan bagi Tempo bahwa ini mungkin adalah apa yang disebutkan dalam bahasa Perancis ini. Barangkali tidak tepat ya. Sekarang ini agent provocateur. Sengaja menjadi provokator di situ untuk memancing. Untuk memancing. Supaya orang, itulah dia. Seperti yang terjadi antara Nasution dengan Lubis. Ya, betul. Nah, aku sayangkan ini sikap dari masyarakat kita. Nah, barangkali betul juga apa yang pernah dibilang Hatta dulu. Ketika Soekarno memproklamasikan Indonesia, dia bilang bahwa kita belum siap. Ya, tetapi kemudian dari Rengas Dengklok, pemuda-pemuda itu membawa dan memproklamasikan. Karena kesiapan mental untuk merdeka itu tidak gampang. Kan aku pernah tahu juga, begitu itu merdeka, semua orang pergi naik kereta api nggak mau bayar. Kan sudah merdeka, nggak perlu bayar. Hak negara. Tapi bukan, tunggu dulu, maaf. Bung Ishari, ini bukan terjadinya di Indonesia. Kita lihat apa yang terjadi di Amerika juga tidak bisa menerima seorang Donald Trump yang mengatakan dalam pidatonya, ya pada hari pemilihan umum yang dia tampil pada jam 2.30 pagi, menang itu gampang. Kalah itu sangat susah, sangat berat. Terutama bagi saya. Jadi tidak bisa. Padahal orang Melayu ya mengatakan kalah menang itu adat permainan. Adatnya itu permainan, ada yang kalah, ada yang menang. Tapi dia tidak bisa terima. Jadi kalau sekiranya masyarakat jelata yang mudah terumbang-ambing, apalagi sekarang ini sayangnya di Indonesia itu selalu ada dugaan, ada kecurigaan seseorang yang ikut bisa menyewa. Di Barat ini selalu di Australia dikatakan rent a crowd, bisa nyewa massa. Kerumunan. Massa itu bisa disewa. Itu yang berbahaya. Mereka ini akhirnya tidak lagi melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Karena ada masalah sedikit. Bahwa kita itu kadang-kadang tidak bisa membedakan antara lawan dengan musuh. Lawan itu kita anggap musuh. Padahal tidak. Lawan itu adalah lawan bertanding. Macam sepak bola, macam petinju. Sebelum bertanding, salaman. Setelah berpukul-pukulan, pelukan, salaman. Harusnya kan begitu waktu bertanding itu, tapi ini yang susah bagaimana kita mengatakan kepada
ya rakyat jelata barangkali agak susah. Karena kita memang bangsa yang menggunakan perasaan. Orang yang ya istilahnya baper kan bawa perasaan dan lain sebagainya. Ini kalau bisa kita pisahkan sedikit. Nah, jadi begitu Bang, harus hati-hati. Kalau kita lihat misalnya di Amerika tadi, Abang sempat singgung tadi. Trump sampai ini hari Bang, dia menolak untuk menandatangani berita acara kemenangan Biden itu. Dia menolak. Ya, tidak bisa dia, kan? Dia masih refuse. Gitu. Ya, karena itu belum diresmikan. Nanti bulan Desember akan bertemu yang disebutnya di Amerika elektor. Nah, ini pemilih yang sesungguhnya. Nggak banyak. Misalnya di Philadelphia itu hanya ada 20 orang. Ini yang menentukan. Betul. Nah, ya ini yang akan dicoba untuk dipengaruhi oleh Donald Trump. Kan pernah waktu itu Zahari mengatakan, siapa saja yang mendapat 270 suara elektor, itu menang. Nah, Amerika ketika mau membentuk sebuah republik, itu mereka juga melakukan perdebatan yang sangat seru. Hampir tidak jadi mereka putuskan bagaimana tata cara untuk memilih presiden. Ada yang mengatakan, kenapa kita tidak pakai sistem penunjukan oleh majelis perwakilan. Seperti yang pernah terjadi di Indonesia. Ingat bahwa orang seperti Abdurrahman Wahid, almarhum, orang seperti Megawati itu tidak dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh MPR. Soeharto itu tidak dipilih rakyat, dia dipilih oleh MPR. Iya kan? Itu kan benar. Soekarno tidak pernah dipilih. Dan dia langsung mendapatkan jabatan presiden. Betul, kalau Perdana Menteri seperti Burhanuddin Harahap dan lain sebagainya tahun 1955 itu dipilih. Jadi mereka mengatakan, kemudian ada yang mengatakan, kalau kita serahkan pengangkatan presiden kepada majelis perwakilan, nanti majelis perwakilan punya terlalu banyak kekuasaan sehingga bisa mempengaruhi presiden. Bagaimana kalau kita terapkan satu orang satu suara? Kalau tidak salah, Thomas Jefferson mengatakan, menerapkan sistem satu orang satu suara seperti yang sekarang ini terjadi di banyak negara termasuk Indonesia, itu adalah ibarat meminta kepada tunanetra untuk menyusun warna. Tunanetra menyusun warna. Karena banyak di antara yang memilih itu tidak begitu mengerti. Oleh sebab itu, pemimpin Inggris yang sangat dikagumi oleh bangsa Inggris karena dalam Perang Dunia Kedua dia begitu berperan, Winston Churchill, mengatakan sesungguhnya demokrasi adalah bentuk pemerintah yang paling jelek. Tetapi bentuk-bentuk lain lebih jelek lagi. Nah, akhirnya ditentukanlah apa yang disebutkan electoral college seperti sekarang ini. Kalau aku lihat kelihatan kemungkinan untuk electoral college ini mungkin sudah tertutup. Karena kalau dilihat terlampau tinggi angka siapa ini? Si Biden. Dia 320 Bang total. 50 lebih daripada quorum. Iya. Tapi kan nanti bisa ditentukan oleh Mahkamah Agung. Ini yang berbahaya seperti terjadi tahun 2000. Itu aneh sekali kan. Sebentar Bush bilang dia menang, Al Gore menang, itu aneh sekali karena dalam persoalan electoral college ini awalnya ini karena Amerika itu undang-undang dasarnya banyak sekali terjadi amandemen. Hampir 30 amandemen sudah terjadi. Nah, pada waktu itu sebelumnya, ketika seorang calon presiden dianggap menang, maka otomatis lawannya itu jadi wakil presiden. Begitu. Jadi presiden menang, yang kalah jadi wakil presiden otomatis ya. Tapi kemudian ini juga dianggap tidak bisa ini karena harus mewakili partai karena ada kongres. Nah, menariknya lagi ini kalau sekiranya pun Biden menang, sekiranya ini karena kemungkinan ini Amerika bisa terjadi hal-hal seperti ini karena orang seperti Donald Trump ini bisa saja, misalnya Mike Pompeo mengatakan katanya nanti serah terimanya akan sangat mulus dari Trump ke Trump gitu. Dia sudah yakin dari Trump ke Trump. Nah, ini masalahnya sekarang ini. Bagaimana ada sikap kesatria menerima kekalahan, tapi tidak selamanya bisa mereka menunjukkan sikap ini. Ketika misalnya Herbert Hoover, dia setelah selesai masa jabatan, maka Franklin Delano Roosevelt jadi presiden. Waktu mereka berangkat sama-sama, ini suatu yang harus begitu. Ketika pergi ke tempat pelantikan pada tanggal 20 Januari, dia harus berangkat sama-sama. Nah, mereka naik kereta kuda pada waktu itu, bukan naik mobil. Tidak ngomong, tidak berbicara satu patah kata pun. Ketika Jimmy Carter
dikalahkan oleh Ronald Reagan, dia hanya satu term, dia satu masa jabatan. Betul. Itu selama di mobil yang duduk bersebelahan, tidak ada satu sepatah kata pun tidak ada antara Carter. Tidak tahu kenapa, padahal dia sudah kalah dan dia terima kekalahan itu. Dia terima kekalahan itu. Nah, macamnya sekarang ini Babun sudah murung aja dia kalau tampil di TV. Tak ada bercakap-cakap lagi. Hanya kemarin dia tampil waktu dia pergi ke Arlington. Itu kan tanggal 11 bulan 11 jam 11. Itu ketika Perang Dunia Pertama berakhir. Itu kan juga manusia sesubar. Nah, ini disebutkan perang besar karena inilah perang untuk mengakhiri segala peperangan. Bohong. Jadi patriotisme ini yang abang sebut tadi, patriotisme ini bisa macam-macam. Ada patriotisme mengalah, ada patriotisme yang juga menang. Justru karena aku patriot lah, aku mau menang katanya, dan harus menang. Bukan begitu. Jadi Bertolt Brecht ya, dahulu di zaman Orde Baru tidak boleh disebut Bertolt Brecht karena dia Jerman agak kiri. Tapi dalam tulisannya, dalam bukunya mengenai Galileo, di situ ada percakapan yang indah sekali. Ketika seorang anak muda begitu mengatakan, berbahagialah negara yang punya pahlawan. Dijawab oleh yang sudah lebih arif lagi bijaksana, yang sudah agak berumur, lebih berbahagia negara yang tidak pernah membutuhkan pahlawan. Kalau bahasa Jawanya, gemah ripah loh jenawi. Kalau bahasa Islamnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu dia indahnya di situ sebenarnya. Jadi tidak perlu. Itu paling bagus kalau tidak perlu sampai ada pahlawan. Berarti tidak ada pergolakan, tidak ada. Aman tentram. Aman tentram, damai seluruhnya. Nah, jadi kita menunggulah. Apakah nanti Trump pada akhirnya, tapi nampaknya dia sudah terlanjur, kepalang tanggung. Jadi seakan-akan sekali layar terkembang. Yang analisa orang adalah begini, apa yang dia lakukan nanti sampai tanggal 21 Januari itu, dia bisa melakukan macam-macam. Kemarin dia punya Chief of Staff, dia pecat. Bukan Chief of Staff-nya, Menteri Pertahanan. Mike Esper, Karena ini ada masalah. Sedikit saja masalahnya. Bahwa ketika bulan Juni yang lalu terjadi unjuk rasa di sana-sini, dia mau mengerahkan tentara. Menteri Pertahanannya mengatakan tidak boleh. Itu waktu Black Lives Matter. Black Lives Matter segera puncaknya itu hangat-hangatnya. Maka Menteri Pertahanannya mengatakan tidak bisa, Tuan Presiden. Tentara itu untuk menghadapi musuh dari luar. Bukan dihadapkan dengan bangsa sendiri. Itu dia sakit hati. Menteri Pertahanannya juga dia batis, dia pecat. Jadi orang-orang yang tidak tunduk pada kebawahnya, anak manja ini marah dia. Dia adalah orang yang kulihat Bang tidak bisa menerima kata tidak. Atas keinginannya itu harus ya. Karena itu didikan lingkungan. Jadi dia marah, dia bisa. Tapi macam-macam. Yang menarik sekarang ini, Izhari, orang bicara mengenai persoalan dinasti. Dia akan membentuk suatu dinasti. Karena kalau dia memang dikalahkan sekarang ini, nanti 4 tahun kemudian dia berhak ikut lagi. Tapi kalau dia sudah 2 kali, dia tidak berhak untuk ikut lagi. Tapi kalau dia dikalahkan sekarang ini, nanti 4 tahun lagi dia berhak ikut atau dia menyuruh anaknya, yang juga namanya Donald Trump Jr. untuk ikut. Atau barangkali menantunya. Tapi tidak mungkin karena menantunya adalah orang Yahudi agak tipis kemungkinan. Karena kalau Biden memang jadi presiden, berarti orang Katolik kedua. Baru orang Katolik kedua. Yang pertama adalah John Kennedy. Di sana juga mereka tidak begitu serak untuk mengangkat seorang Katolik untuk menjadi presiden. Tapi apakah Izhari tahu bahwa pernah ada seorang presiden Amerika yang beberapa hari setelah dilantik meninggal dunia karena radang paru-paru, pneumonia. Sebabnya waktu dilantik dia lupa atau bagaimana tidak pakai mantel. Padahal itu tanggal 20 Januari dinginnya luar biasa. Betul. Kayak apa dinginnya? Rupanya dia bertahan terus. Habis itu dia terkena serangan radang paru-paru, beberapa hari kemudian dia meninggal dunia. Tapi Bang, orang-orang seperti Trump ini, yang bikin heboh, yang bikin sensasi, bikin segala macam persoalan. Ketika dia udah kalah, tak ada lagi cerita tentang dia. Tak sur lewat dengan berita Amerika tuh. Terlampau kalem, Biden terlampau kalem. Tidak ada gejolak. Jadi kalau orang bilang, kita selalu tertarik kepada yang dinamikanya luar biasa, yang bergolak. Nah ternyata kerusuhan kemarin, orang bicara Amerika di mana-mana karena
kebandelan si Trump ini. Nah, kalau 71 juta. Biden ini kan dia kan apa? Easy living, semuanya tenang, semuanya jalan di Karena rodanya. banyak tragedi kan, dalam hidupnya banyak tragedi. Jadi itu menunjukkan bahwa kita nih Bang, sifat manusia kita ini memang di satu saat kita kepingin untuk berdamai, di satu pihak kita ingin untuk berdamai, tetapi di satu saat kita mencintai pergolakan. Wah, jadi ada dua kubu dalam diri kita ini, damai tapi mau ribut. Nah, jadi nggak tahu lah. Jadi kita lihat Bang, kalau sifat dari kita ini yang mungkin termasuk kita juga Bang, bahwa sikap kita tuh sering sekali anxious to know everything ya. Jadi kita kepingin tahu macam-macam, kemudian timbullah segala macam kritik. Abang lihat saja di medsos, di Facebook, di Twitter, di mana-mana itu semua orang kan jadi pengamat sekarang. Semua orang mengamati, semua orang menilai. Nah, sudah tak ada suara. Semua tak ada yang betul. Ya kita pun tak tahu lagi. Nah, udah begini, jadi orang-orang pintar celakanya dia mundur, dia nggak mau berpendapat lagi. Udah ngapain? Karena akan apa Bang? Akan misleading kemana-mana. Jadi katanya begini, apabila orang yang mampu tidak bersedia untuk berkuasa, maka haruslah dia rela dikuasai oleh orang yang tidak mampu. Apabila orang yang mampu tidak mau berkuasa, maka dia harus rela ketika dia dikuasai oleh orang yang tidak mampu. Ini masalahnya sangat pelik sebenarnya untuk Amerika. Mengingat bahwa mereka itu sebenarnya banyak sumbangannya terhadap umat manusia dalam bentuk pikiran dan lain sebagainya. Kita selalu mendengar merdeka atau mati. Itu kan pekikan ketika kita berevolusi. Tapi itu kan kita ambil dari Patrick Henry. Cuman indahnya terjemahan ke dalam bahasa Indonesia itu harus diakui. Patrick Henry, seorang pahlawan Amerika, mengatakan, give me freedom or give me death. Beri aku kemerdekaan atau beri aku kematian. Nah, kita merdeka atau mati. Bagus sekali terjemahannya. Cuma ada satu lagi, seorang pahlawan Inggris. Dia mengatakan, penyesalan saya dalam hidup ini hanya satu. Bahwa saya hanya punya satu nyawa untuk disumbangkan kepada nusa dan bangsa. Ya, kalau Inggris kepada raja dan negara lah gitu. Saya hanya punya satu nyawa. Kalau saya punya macam-macam nyawa bisa disumbangkan katanya. Punya lebih dari satu nyawa, alangkah indahnya. Itu luar biasa ucapan seperti itu. Itu barangkali perlu kita pikirkan bagaimana terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Merdeka atau mati itu. Saya yang punya hanya satu nyawa. Menurut aku nih Bang ya, kita harapkanlah bahwa ternyata Bang, hikmah dari COVID ini itu terasa Bang. Setelah berbulan-bulan di rumah, berbulan-bulan menyendiri. Yang kalau kata orang kita dalam soliter. Nah kemarin tuh aku keluar Bang, satu hari. Tiba-tiba aku kesel gitu. Bawa mobil dengan macet, aku marah, ini aku marah lah. Tidak ada ketenangan di dalam, di luar kamarku, di luar apartemenku. Beginilah, lebih enak lah di rumah. Jadi COVID ini buat sifat positif, home sweet home Bang. Nah, betul. Dan tapi ada orang yang tidak bisa di rumah, dia mesti keluar. Ada orang yang begitu sosialistis, artinya dia mesti bergaul dengan orang lain, sehingga seperti bayangkan, berapa bulan kami, lebih dari 3 bulan, kami tidak boleh pergi melampaui jarak 5 km dari rumah. Aku alhamdulillah, bahagianya bukan main. Bang, itu betul lah ulang. Tidak tahan kita, kalau tidak kita jumpa orang ngobrol. Ini salah satu upaya yang kita lakukan, ngobrol sama Abang. Ini satu upaya untuk betah di rumah. Kalau kita masih tidak lockdown doang, mungkin nantilah aku mau jalan-jalan dulu, aku mau pergi dulu. Tak jumpa-jumpa kita mau bicara. Jadi banyak hal yang kita lihat. Ternyata, hidup itu lebih bisa kita hayati kalau kita diam. Ya, kata orang, silent is golden. Nah, jadi bahwa diam itu emas. Itu aturan masih bisa dipakai. Bahwa kita tidak usah banyak bercakap lah, kata orang. Banyak kali kecek kau pun, kata anak Medan kan. Aku tempeling pula kau nanti. Begitu. Banyak kali gurindam kau. Gitu ya Bang, kalau orang Medan bilang. Kan? Gurindam baros. Oke Bang. Jadi kira-kira Abang ada sedikit closing? Ya. Hanya kita ingin supaya kita bisa menerapkan, kita menghargai pandangan orang lain itu penting. Tidak setuju, boleh tidak setuju. Tapi kita mesti menghargai pandangan orang lain, sebagaimana kita mengharapkan orang lain juga menghargai pandangan kita. Satu.
Dan ingat, dalam pertarungan-pertarungan yang kita lakukan, tidak selamanya lawan itu adalah musuh. Lawan itu adalah lawan pada waktu itu yang punya pandangan berbeda dengan kita, tapi setelah itu, kata orang kita, ada petuah dari bahasa kita, biduk lalu, kiambang bertaut. Ya. Itu kita sudah nenek moyang kita sudah menyediakan semua itu. Ya, petata petitis. Biduk lalu, kiambang bertaut. Ya, sudah selesai, habis, tidak diperpanjang. Ya. Dari sana pun tidak boleh, tapi kalau kita itulah melihat, dan kita tidak perlu melakukan pencemoohan, tidak perlu memperolok-olok, apalagi keyakinan orang, apalagi panutan-panutan orang, tidak perlu kita lakukan hal seperti itu. Tapi Bang, kita kan anak Medan juga, aku kadang-kadang bandel, kadang-kadang timbul nakal-nakalku, mengolok-olok orang, sore kali mengolok-olok orang itu. Jadi kan, jadi sampai pernah kalau ada Medan bilang, Bang, kau bilang udah dibilang sama kau, gak bandel juga kau. Ini masih dari mulut ke mulut, tak kau terima. Nanti dari tangan ke mulut ini urusannya. Nah, itu dia. Nah, aku tayang dia, keluar kecapnya. Nah, tayang tuh kecapnya. Apa itu kata orang? Kecap dari rupanya. Pindarang tuh, pindarang. Iya. Jalan tangannya itu yang harus bisa kita kendalikan diri kita. Sebenarnya coba mengendalikan diri saja ya. Bahwa sebenarnya kebahagiaan itu juga datangnya dari diam. Ya. Tidak banyak bercakap. Karena words itu juga cannot explain everything. Ya. Oke, Bang. Oke. Ya, kita jumpa lagi. Pagi yang bagus, hati-hati dengan serbuk bunga-bunga tadi. Betul. Dan bagi orang di Indonesia, hati-hati nyebrang jalan, disenggol beca, naik badan. Naik badan. Oke. Ya, terima kasih. Bang Noim, panjang cerita, tapi kita tahu sebelum orang bosan, kita cabut dulu. Kalau kita cabut, dicari orang. Kalau kita biarkan dia yang cabut. Kita jumpa lagi ya, Bang. Thank you ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.